Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shiva Widyaningsih. I'm from English Literature Department in Putra Indonesia University, and I will give you some knowledge about morphology. For the first material is basic concept. In this chapter, introduce basic concept needed for the study and description morphologically complex word. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebebasan itu sendiri, atau seperti tentang pembentukan kata atau morfem. Nah, di sini yang pertama yaitu what is the word? Word are thought of as the smallest meaningful unit of speech that can stand by themselves. Jadi, word itu adalah bunyi atau kombinasi bunyi yang mempunyai makna dan dapat berdiri sendiri, mau itu tulisan ataupun lisan. Nah, yang kedua di sini ada studying word formation atau mempelajari pembentukan kata. Di studying word formation ini ada yang disebut dengan morfem. Nah, morfem is the smallest linguistic unit what has a meaning. Morfem merupakan bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna-makna, bahkan bisa berubah makna dari kata menjadi kata lain. Nah, morfem di sini ada dua jenis, yaitu ada yang disebut free morfem. Nah, free morfem ini disebut juga root atau akar kata, yaitu morfem yang bisa berdiri sendiri dan sudah memiliki makna yang jelas meskipun tanpa morfem lain. Nah, di free morfem ini ada dua jenis kemungkinan yang bisa menjadi sebuah kata, yaitu lexical morfem dan functional morfem. Lexical morfem ini merupakan salah satu free morfem yang bisa berdiri sendiri, namun bisa juga ditambah dengan imbuhan afiks, prefiks, atau sufiks. Nah, kelas kata yang termasuk lexical morfem ini yaitu noun, adjective, verb, dan adverb. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan functional morfem. Functional morfem ini bisa berdiri sendiri namun tidak bisa diberi imbuhan seperti lexical morfem yang tadi. Yang termasuk ke functional morfem yaitu pronoun, conjunction, preposition, dan artikel. Nah, itu untuk free morfem. Dan untuk yang bond morfem adalah morfem yang mempunyai makna tergantung pada morfem lain. Nah, tergantung pada free morfem yang tadi. Bond morfem tidak bisa berdiri sendiri dan selalu nempel pada yang free morfem itu karena ditambah dengan yang disebut afiks. Afiks itu adalah penambahan kata awalan atau akhiran dan bisa merubah makna free morfem yang ditempelnya tersebut. Nah, dan bound morfem ini dibagi menjadi dua macam, yaitu inflectional morfem dan derivational morfem. Nah, ini termasuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu inflectional dan derivational. Nah, derivational itu adalah suatu proses pembentukan kata melalui penambahan afiks. Nah, afiks adalah suatu elemen yang ditambahkan sesudah atau sebelum akar kata tersebut untuk menghasilkan kata baru dengan makna yang berbeda yang tadi. Nah, yang kedua ada inflectional morfem. Merupakan kata yang memiliki arti dasar yang sama atau tidak mengubah makna dari kata dasarnya.
Contohnya dari derivational morphem itu seperti unhappy. Unhappy itu kan ada asal katanya happy. Nah, ditambah un kan, afiksnya itu un, awalan. Nah, jadi unhappy. Happy itu artinya bahagia. Nah, sedangkan unhappy itu artinya tidak bahagia. Itu untuk contoh derivational morphem. Nah, untuk contoh inflectional morphem yaitu seperti smallest, nah, atau smaller, longest, nah kayak gitu. So I think that's all for the first material. Let's move to second material. Second material yaitu studying complex word. Nah, di studying complex word ini ada yang disebut dengan identifying morphemes. Nah, identifying morphemes ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu the morphem as the minimal linguistic sign. The most important characteristic of the traditional morphem is that it is conceived of as a unit of form and meaning. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh yang tadi saya ambil, yaitu yang unhappy tadi. Nah, di sini unhappy itu the morphemnya itu ya un itu. Nah, dan meaningnya itu, meaning dari si un itu adalah not. Jadi unhappy itu kan tidak bahagia. Nah, di sini pun dijelaskan bahwa si un-nya itu not dan ditambah dengan kata happy. Nah, happy itu bahagia, dan menjadi unhappy itu ya not happy, sama kayak ya not happy itu. Jadi the meaning of the new complex sign unhappy can be predicted from the meaning of its part. Nah, linguistic expressions such as unhappy, whose meaning is a function of the meaning of its part, are called compositional. Jadi un dan happy itu adalah komposisi dari kata unhappy tersebut. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua dari identifying morphemes itu ada yang disebut dengan problem with the morphem, the mapping of form and meaning. Nah, more serious problem for the morphem arise when we consider the non-affixational process mentioned in the previous chapter. While affixation process usually make it easy to find the different morphemes and determine their meaning and form, non-affixational process do not lend themselves to a straightforward analysis in the terms of morphem. Nah, setelah identifying morphemes ada juga yang disebut dengan allomorph. Allomorph itu adalah bentuk yang berbeda dari suatu morfem yang disebut allomorph, atau bisa juga disebut dengan macam-macam bentuk varian dari morfem tentang bunyi dan simbol-simbol fonetik yang tidak mengubah maknanya.
Nah, ada 3 jenis allomorph, yaitu allomorph yang terbentuk dari artikel. Nah, ada yang terbentuk dari artikel ini yaitu ada n dan e. Nah, kalau n itu sebelum vowel, contohnya n11, dan e itu sebelum konsonan, contohnya a dog misalnya. Keduanya memiliki satu makna, yaitu tunggal. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan allomorph yang terbentuk dari morfem past tense. Nah, beberapa allomorph yang awalannya negatif in. Nah, pilihan allomorph ditentukan oleh morfem tertentu, bukan hanya dengan pengucapannya. Contohnya morfem some diganti dengan some pada consumption misalnya. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan lexical allomorph. Pilihan dari allomorph tidak dapat diprediksi, sehingga harus hafal dengan kata-kata dasar yang kita sebut X. For example, plural itu sheep, kayak gitu, cats, dog lah. Itu 3 allomorph, yaitu yang contoh 3 allomorph itu cats, dog gitu. Yang satu allomorph itu disagreement, discount. Nah, kalau yang 2 allomorph itu voice, walk, stop, yang kayak gitu. Jadi allomorph adalah bentuk varian dari morfem yang tentang suara dan simbol fonetik, tapi itu tidak mengubah makna. Allomorph sendiri memiliki perbedaan dalam pengucapan dan ejaan sesuai dengan kondisi mereka. Ini berarti bahwa allomorph akan memiliki suara yang berbeda atau pengucapan ejaan dalam kondisi yang berbeda. Seperti itu. Nah, setelah allomorph ada juga yang disebut dengan establishing word formation rules. Nah, the rules make the interesting prediction that all adjectives can be prefixed with an, and that no verb and no noun can take on if there are words that do not behave according to the hypothesis rule. The hypothesis is falsified, and we must either abandon our rule or refine it in such a way that it makes more accurate prediction. Nah, jadi aturan yang membuat prediksi menarik bahwa sebuah kata sifat bisa diawali dengan kata an, semua kata sifat. Dan bahwa kata kerja dan kata benda juga bisa diambil dengan kata an tersebut. Nah, jika ada suatu perilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang dihipotesiskan, nah hipotesis itu dipalsukan gitu. Maka aturan yang kita perbaiki, maka aturan yang harus kita tinggalkan atau perbaiki sedemikian rupa sehingga membuat prediksi yang lebih akurat lagi. Nah, dalam yang terakhir itu ada yang disebut dengan multiple affixation. Nah, menurut saya multiple affixation itu artinya yaitu kata yang memiliki dua afiksasi. Contohnya
contohnya itu unregretful. Nah, jadi dalam part ini kita bisa membuat tree diagram dari kata yang kita ambil dan sudah mempunyai multiple affixation ini, dan saya mengambil contoh yang tadi unregretful. Kita tulis unregretful. Nah, di sini bisa juga dibuatkan tree diagramnya ini, yaitu yang terdiri dari unregretful itu ada un, terus ada kata regret, dan ada juga kata full. Nah, contohnya seperti itu. Dan I think that's all for the second material. Let's move to third material. So I think that's all for first part in this video. Two material, and thank you for your attention, and thank you for watching this video. See you next week. Bye bye.